Saya tidak suka melihat anak-anak saya dekat dengan anak-anak kamu. Dan kalau kamu tidak kasih tahu mereka untuk tidak mendekati anak-anak saya tidak akan tinggal diam. Ngasih tahu kan bisa baik-baik. Gak usah teriak-teriak. Sandra itu kan... Pokoknya, Papi nggak mau kamu membentak Safa lagi. Opa, ini Safa bikinin kopi kesukaan Opa. Nggak terlalu manis. Makasih ya sayang. Masih panas, Opa? Safa, kamu kenapa sih harus kerja di tempat orang lain? Kalau Safa kerja di tempat papa kamu nggak bakal ribut sama mama. Iya, Safa tahu, Opa. Cuman Safa itu nggak mau terlalu bergantung sama mama dan papa. Dari kecil, Safa udah dibesarin sama mama, papa, dan opa. Dan sekarang Safa udah dewasa. Safa pengen tunjukin sama mama, papa, dan opa kalau Safa itu bisa mandiri tanpa bantuan mereka. Safa, cucu Eyang yang paling cerdas. Eyang bangga, Eyang senang kamu ditemukan sama papa kamu. Kalau enggak, Eyang nggak bakalan punya cucu kayak kamu. Opa bisa aja. Kenapa sih Opa nggak bisa sayang sama aku seperti Opa sayang sama Safa? Hati-hati, Pak. Papa masih sakit. Apa perlu aku nggak usah masuk kantor aja biar aku bisa jagain Papa? Kalau kamu mau ke kantor, pergi aja. Papa nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana? Orang tadi Papa masih meringis nggak jelas gitu. Itu tandanya Papa masih sakit. Kak, hari ini biar gua aja yang jagain Papa ya. Kebetulan hari ini gue juga nggak ada kuliah. Yaudah. Pak, Bagas buatin teh hangat ya. Papa bisa kan tunggu sebentar? Ya. Bentar ya. Aku rasa mungkin sebaiknya kamu istirahat di kamar, Mas. Biar cepat pulih. Hari ini maaf aku nggak bisa nungguin soalnya aku ada urusan di kantor yang harus aku selesaikan. Dan sangat penting. Aku berangkat dulu ya. Jun, gimana keadaan bokap lo? Tadi pagi udah bisa keluar. Ya bagus lah. Jun, Mama mau keluar kantor dulu, bertemu klien. Terus Mama minta tolong kamu handle semua urusan kantor selama Mama pergi ya. Iya, Ma. Terus Safa, nanti di dalam ruangan Ibu, itu ada beberapa berkas yang harus dibereskan, tolong ya. Baik, Bu. Pasti akan saya selesaikan. Terima kasih. Mama pergi dulu ya. Yaudah, Jun. Gua ke ruangan gue dulu ya, soalnya kerjaan gue numpuk. Makasih. Jun, aku pengen ketemu kamu. Aku tunggu kamu di taman favorit kamu ya. Rekan saya sudah menunggu di ruang meeting, Bu. Ya, Kita langsung bahas masalah proyek kita di sana. Baik. Kenalkan, ini rekan baru kita, Bu.
Wisnu. Widya. Pak Wisnu ini yang ditunjuk untuk menggantikan perusahaan ekspor impor yang lama kita. Saya harap kita bisa kerjasama yang baik demi kelancaran proyek kita. Silakan. Ya. Tapi sudah coba di starter, Pak. Oh, nggak bisa juga. Iya. Ya sudah kalau gitu, Pak. Bapak tunggu di sana ya, Pak Andi? Iya, saya segera ke sana, Pak. Luna, mana berkas yang Bapak minta? Kosong. Luna kemana? Riki. Iya, Pak. Kamu lihat Luna? Baru saja keluar, Pak. Katanya sih ada urusan. Ya udah, makasih ya. Permisi, Pak. Anak itu memang nggak bisa diandalkan. Jam kerja belum selesai. Udah bergenta kemana? Juna pasti senang sama jam ini. Masih banyak, Pak Tio. Sama-sama, Pak. Maaf tangan saya kotor. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya, Pak Andi. Oh iya, Pak. Silakan, Pak Andi. Widya? Pak Helmi bilang sama saya kalau dia menyewa sebuah perusahaan kecil, tapi hasil kerjanya sangat berkualitas sekali, seperti perusahaan besar. Dan saya nggak tahu, ternyata itu adalah perusahaan kamu, Wid. Pak Helmi memang pandai memuji. Aku sendiri juga sama sekali nggak tahu kalau ternyata aku bekerja sama dengan perusahaan kamu. Aku sih nggak masalah. Yang penting buat aku adalah bagaimana kita bisa bekerja sama menyelesaikan proyek ini sampai tuntas dengan baik. Nggak ada hal lain yang aku pikirkan. Aduh, supirku mana lagi ya? Lama banget. Widya! Jadi ini yang kamu bilang urusan penting? Hah? Kamu ini bicara apa sih, Mas? Aku kesini mau meeting proyek baru dengan Pak Helmi di kantor ini. Wid, saya harus jalan. Ada urusan penting. Iya. Ya, sampai ketemu. Ya. Jadi karena ini, kamu lebih mementingkan pekerjaan kamu. Ternyata kamu ketemu sama Wisnu di sini. Boleh nggak, Mas, kamu nggak sembarang nuduh seperti itu? Aku kesini betul-betul tidak tahu bahwa rekan bisnisku adalah perusahaannya Mas Wisnu. Kamu jangan bohong sama aku, Wid. Kamu nggak mungkin baru tahu kalau Wisnu itu adalah rekan kerja kamu, kan? Ya terserah kalau kamu nggak percaya. Yang penting aku udah cerita apa yang menjadi kenyataannya. Antar saya pulang, Pak. Sandra, Luna mana? Luna bukannya di kantor, Papi? Tadi dia memang di kantor. Tapi dia pergi sebelum jam kerja selesai. Malah dia nggak pamit sama Papi. Mungkin juga dia ada yang diurus, Papi. Namanya juga baru pertama kali kerja. Papi nggak usah ribut kayak gini, kenapa sih? Besok juga kan dia ngantor lagi. Sandra, Papi nyuruh Luna itu kerja, bukan main-main. Papi ingin dia belajar serius mengurus perusahaan, Sandra.
tahu begini, Papi mestinya ajak Safa kerja di perusahaan. Bukan Luna. Safa pasti bisa Papi andalkan. Safa lagi. Anak itu selalu membuat aku naik darah. Sheila mana ya? Kok belum datang juga sih? Akhirnya kelar juga. Gue bisa pulang istirahat kalau kayak gini. Nggak diangkat-angkat juga sih. Iya. Mungkin Juna lagi di jalan ke sini kali ya. Makanya dia nggak dengar suara handphonenya. Safa? Loh, kok baru mau pulang? Gue pikir udah pulang dari tadi. Justru gue mau nanya sama lo. Tumben banget. Biasanya pulang duluan. Jangan sembarangan ngomong ya. Gue itu biasa lembur untuk nyelesain kerjaan gue. Lo kan tahu sendiri kalau gue karyawan yang paling teladan. Iya, percaya. Nggak usah berapi-api gitu ngomongnya. Ntar muncrat, nggak lucu. Apaan sih? Gue lapar. Mau makan dulu nggak? Tuh warung. Masih kaget aja penyakitnya. Bawaan kali dari lahir. Kayaknya mau hujan. Sekalian berdoa yuk. Mau ikut nggak? Juna, kamu di mana sih? Sampai sekarang belum datang juga ya? Silakan, Pak. Ya. Banyak amat pesannya. Biasa aja kali. Ini tuh porsi standar. Biasa kalau misalnya gue bener-bener lapar, terus makanannya juga cocok sama gue, malahan 10 mangkok. 10? Bercanda. Udah cepetan makan. Saya tadi lapar. Ya Allah. Kenapa saya selalu ketemu sama Widya ya? Pak, Papa harus bicara sama Luna. Tadi Papi marah-marah. Karena Luna pergi pada saat dia masih harusnya kerja. Dia itu kan penerus perusahaan. Nanti Papi nganggep kalau Luna itu nggak serius. Pak. Apa ini? Ini kan perusahaan kontraktor milik Widya. San, jangan lihat. Kenapa ada di sini berkasnya? Jawab ini. San,
saya bisa jelasin. Kebetulan perusahaan kita menjadi rekanan dengan perusahaannya Widya. Saya tadi ketemu sama Widya. Tapi itu masalah kerjaan, hanya masalah kerjaan. Terus, kamu diam aja? Kamu nerima Widya sebagai partner kamu gitu? Kamu bilang Widya itu masa lalu kamu. Sekarang, kenapa malah kamu masih sering berhubungan? Hah? Jangan-jangan kamu masih ada rasa gitu? San, tolong San, ngomongnya jangan begitu. Kerjasama ini saya sendiri juga nggak tahu. Semuanya terjadi sangat mendadak sekali. Kamu jangan banyak alasan. Jawab jujur. Apa kamu masih mencintai dia? Jawab! Apa yang harus dijawab sama Wisnu? Kamu belum jawab, Papi. Nah, enggak, Pi. Tadi Sandra cuma ngomong masalah Luna aja. Mas Wisnu bilang ke Luna untuk kerjaannya lebih serius. Benar begitu, No? Iya, Bang. Syukurlah kalau kalian menyadari hal itu. Karena Papi ingin Luna serius dalam karirnya. Kalau memang kamu nggak setuju perusahaan kita kerjasama dengan perusahaan Widya, saya akan membatalkan. Gue yang menang. Gila, lo turunan cumi ya? Apaan tuh? Cepet banget makan minumnya. Lu aja tuh yang kayak siput. Makan kok lelet banget. Di mana-mana orang makan, itu bersih. Tuh, masih ada sisa di mulut. Udah? Ini gue bersihin. Salah. Makasih. Bang, berapa semuanya? 10.000, Mbak. Nih, makasih ya. Ya. Jun, kayaknya hujannya udah mulai reda deh. Pulang yuk. Ya, belum habis. Siapa suruh makannya lelet? Aku pulang. Hujannya reda juga. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita bisa... Awas! Juna? Safa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mobil gimana sih? Kamu mau kabur kayak gitu aja? Gila, itu mobil gue ditabrak begini. Nggak bertanggung jawab banget. Gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Tapi gue gak akan setuju dengan jawaban lo. Lo gimana sih?
Lo pengen nanya sesuatu sama gue, tapi lo nggak akan setuju dengan jawaban gue. Emangnya lo udah tahu gue akan jawab apa? Iya. Maksud gua ini kan udah malam. Jadi gue pengen antar lo pulang. Cuman gue yakin lo pasti bilang, gue kan perempuan perkasa. Gue bisa pulang sendiri. Ketawa berarti tandanya setuju. Eits, belum tentu. Kebetulan tuh ada motor. Ayo. Udah stop di sini aja. Makasih ya Jun, udah nganterin gua. Sama-sama. Gue juga seneng kok nganterin. Safa. Semoga tidurnya nyenyak ya. Good night Jun. Saf. Lun, belum tidur? Apa yang udah terjadi di pulau sama lo sama Juna kemarin? Lo punya hubungan apa sama dia? Kenapa lo selalu berdua sama dia, hah? Lo kan tahu, Saf. Gue udah pernah bilang sama lo kalau gue itu cinta sama Juna. Apa karena itu lo ngerebut dia dari gue? Iya. Gue udah nganggep lo itu kakak gue sendiri. Gue selalu perlakuin lo dengan baik. Tapi apa balasannya ke gue? Lo malah nikam gue dari belakang, Saf. Gue salah ya. Nggak perlu jadi kakak gue. Lo bilang gue nikam lo dari belakang. Ya gue tahu Lun. Gue memang anak angkat di keluarga ini. Tapi gue sayang lo, mama dan papa itu tulus, Lun. Dan sampai kapanpun, gue akan tetap menganggap lo sebagai adik kandung gue sendiri, walaupun darah kita itu beda. Sebisa mungkin, gue gak akan pernah ngecewain lo, Lun. Dan apa yang terjadi antara gue dan Juna, itu sama sekali gak ada apa-apa. Lo harus percaya sama gue, Lun. Gue cinta sama Juna, gue gak mau kehilangan dia. Gue gak bisa. Semuanya akan baik-baik aja kok, Lun. Makasih. Mas, aku mau besok pagi-pagi sekali Mas batalkan kontrak kerja dengan dia. San, bisa nggak sih?
kalau kita nggak ngomongin hal ini sekarang, saya capek, San. Nggak bisa. Aku nggak peduli dan aku mau ngomongin sekarang. Dan kamu tahu nggak? Aku baru aja dengar Luna bicara sama Safa kalau dia jatuh cinta dengan anaknya Widya yang bernama Juna. Dan sekarang Safa juga dekat dengan anaknya Widya yang satunya lagi. Wah, ini semua gara-gara kamu. Kamu membiarkan Safa terus-terusan bekerja di tempatnya Widya. Iya, tapi San... Aku nggak mau dengar apa-apa lagi, Mas. Kalau Mas Wisnu nggak ngelakuin apa-apa, aku yang bertindak. Tahu nggak sih Mas Wisnu? Yang Mas harus lakuin itu adalah membatalkan kontrak kerja dengan Widya. Pangkat. Pagi, Mas. Iya? Ini ada apa sih? Kok kayaknya pada sibuk banget semuanya? Ini proyek gede, Mbak. Jarang sekali kantor kita dapatkan proyek sebesar ini. Jalan dulu ya. Juna, ini ada apa sih? Kok kayaknya pada sibuk semua? Lo nggak usah tahu ya. Soalnya kan lo nggak ikutan di proyek ini. Mending lo kerjain yang lain, oke? Ada proyek besar, tapi gue nggak diikut sertakan. Maksudnya? Ya mana aku tahu. Ini kan mama yang putusin. Sama! Ini anak bener-bener ya. Cepet banget. Bisa. Nanti biar saya dan anak saya aturkan. Iya. Bu Widya. Boleh. Ada yang pengen saya bicarakan. Iya, baik, kalau sudah siap saya akan segera hubungi Bapak. Terima kasih. Bu, saya dengar kalau kantor kita ini mendapatkan proyek baru yang besar. Tapi kenapa saya tidak diikut sertakan ya, Bu? Saya yakin kok kalau saya pasti bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, Bu. Apa Ibu nggak yakin? Safa, Ibu sangat yakin kamu mampu. Kamu pasti bisa. Hanya Ibu berpikir kalau kamu ikut dalam proyek ini, Ibu takut terjadi konflik kepentingan antara kamu dengan klien Ibu yang baru. Maksud Ibu apa ya? Klien Ibu yang baru ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kamu. Jadi, Ibu sangat menjaga hal itu. Dan Ibu di kantor ini memiliki aturan yang mengatur soal konflik kepentingan tadi. Maksud Ibu, klien itu siapa, Bu? Dia Pak Wisnu, papa kamu. Papa saya? Oh, jadi Ibu akan bekerja sama dengan papa saya gitu, Bu? Ibu itu nggak usah khawatir. Saya pasti bisa membedakan antara pekerjaan dengan keluarga saya, Bu. Saya akan profesional, Bu. Saya yakin saya tidak akan pernah mengecewakan klien kita, Bu. Saya janji. Tapi, Safa... Bu, saya tahu sebentar lagi Juna pasti mau ke kantor papa saya kan untuk presentasi. Saya akan temenin dia untuk presentasi, Bu. Permisi. Kamu tahu nggak, papa kamu dan suami kamu itu sudah menandatangani kontraknya. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Saya itu betul-betul nggak tahu kalau ternyata perusahaan yang menangani proyek kita itu adalah perusahaan milik Widya. Yang menunjuk juga bukan saya, tapi rekan baru kita. Jadi saya sama sekali nggak ikut campur untuk urusan ini, Pak. Saya sudah menjelaskan ke Sandra, tapi Sandra nggak percaya sama saya. Dia malah mengungkit-ungkit masa lalu saya, antara saya dengan Widya. Mungkin kamu tidak bermaksud membawa wanita itu kembali dalam kehidupan kamu. Tapi semuanya sudah terjadi. Dan kamu, Riz, harus menyelesaikan semuanya sebelum keluarga kamu hancur. Ya,
Saya ngerti, Bang. Saya akan batalkan proyek ini. Tapi kan Papi tahu sendiri, pembatalan proyek itu pasti ada resikonya. Kita akan kena penalti. Widya itu lulus dengan nilai yang sangat baik sekali. Dan saya yakin, suatu saat nanti, dia pasti bisa jadi arsitek yang terkenal. Wid, saya mohon izin keluar negeri. Tapi begitu saya kembali, saya akan langsung melamar kamu. Benar, Mas. Selamat pagi. Safa? Pak Wisnu, saya dan Juna datang ke sini ingin membicarakan tentang proyek terbaru kita. Sejak kapan sih kamu manggil Papa pakai embel-embel sopan seperti itu? Sejak saya tahu kalau Bapak menunjuk Widya Kontraktor sebagai kontraktor yang menangani proyek terbaru kita, Pak. Kalau ini salaman ucapan terima kasih dari anak Papa untuk papanya. Makasih ya, Pak. Saya dan Juna juga sudah membawa beberapa konsep yang dibikin sama Juna dan timnya. Semoga aja Bapak suka. Oh iya, saya akan jelaskan bagaimana desainnya. Jadi ini desain saya desain sendiri untuk ketahanan yang terbaru dari proyek konsep tahun 2012 nanti. Ya. Nah, ini peta desainnya. Saya bikin kontraksi untuk bangunannya. Kalau saya bilang saya akan batalin kontrak dengan perusahaan Widya. Jadi kira-kira kasihan sama bangunan dalam. Dia pasti akan kecewa. Yang berikut adalah jenis fondasi yang. Tapi kalau saya nerusin proyek ini, fondasi dari dulu kita kenal fondasi cakar. Sandra yang pasti akan saya marah. bikin hal yang sama buat itu. Apa Bapak suka dengan konsep terbaru kita? Opa benar-benar kagum dengan konsep yang Opa barusan dengar. Desain itu juga sangat mengagumkan. Dari dulu Opa yakin kamu memang mampu dan berbakat. Makasih, Opa. Selamat ya, Jun. Terima kasih. Opa mau bicara dulu dengan papa kamu. Kalian tunggu di luar ya. Baik. Permisi. Wisnu, kamu harus menyelesaikan masalah kamu dengan Sandra. Tapi Papi nggak mau. Keputusan yang kamu ambil membuat kita kehilangan konsep dan desain yang barusan ditawarkan oleh Safa. Kok Papi malah bikin saya makin pusing dengan proyek kita, Pak? Gue suka banget loh sama desain dan presentasi kalian berdua. Gue yakin Opa sama Papa pasti suka. Dari awal gue memang udah yakin kalau desain yang gue buat ini bakal bikin semua orang terpesona. Gear banget sih lo. Bukannya GR, tapi seseorang tuh butuh rasa percaya diri. Itu penting. Sebagai klien kalian berdua, gimana kalau gue nraktir kalian makan siang? Beneran, Lun. Kebetulan banget sekarang gue juga lagi lapar nih. Ntar sekalian gue ajak Bagas. Jalan sekarang yuk. Luna, mau kemana? Opa, Juna, Luna, sama Safa mau makan siang dulu ya? Yap. Udah, Opa. Anak itu benar-benar nggak boleh lihat peluang sedikit pun. Langsung kabur ninggalin kerjaan. Hai darling, aku sengaja nelfon kamu pagi-pagi karena aku dapat berita bagus banget dan aku pengen kasih selamat sama kamu. Kalau ngelihat dari suara kamu sih kayaknya beritanya nggak bagus ya. Kamu tahu nggak berita terkini? Kalau suami dan papa kamu
itu mau kerja bareng sama perusahaan kontraktornya Widya. Sebenarnya memang mereka berencana untuk kerjasama. Tapi akhirnya akan dibatalkan. Oke? Kayaknya informan kamu tuh makin lama makin gak jelas deh infonya. Ya? Oh, kamu salah ya. Kamu tahu nggak? Papa kamu dan suami kamu itu sudah menandatangani kontraknya. Dan kamu tahu, anak pungut kamu itu sekarang lagi berpesta-pesta merayakan tuh sama anaknya Widya. Itu loh yang mendesain proyek itu. Kata banyak orang kan kalau setiap orang itu pasti punya soulmate. Dan gue percaya kalau memang setiap orang itu pasti ada soulmate-nya sendiri. Soulmate yang selalu cinta sama mereka dan yang akan menjadi pasangan hidupnya. Tapi menurut kalian semua, cinta itu apa sih? Persahabatan di atas api. Oh, Safa, gimana? Kok nanya gue? Gue tahu jawaban Kak Juna. Menurut dia, cinta itu hanya sebuah petualangan. Lebay ya. Cinta itu menurut gua adalah sesuatu yang pantas untuk ditunggu, pantas untuk diperjuangkan, pantas untuk diterima resikonya. Tapi masalahnya, kalau kita tidak berani menerima resikonya, ya pasti akan ada resiko yang lebih besar lagi. Dalam banget ya kata-kata lo. Minum. Gue ke belakang dulu ya. Gue juga ya, Sap. Kalau gimana sih? Masa udah gede masih keselak? Biasanya tuh, dia malah keselak omongannya sendiri. Safa, buat aku, seseorang itu adalah pasangan yang udah diberikan Allah untuk kita. Cinta itu lebih kuat dari sekedar pengakuan yang keluar dari mulut. Cinta juga kunci kebahagiaan, dan cinta bisa membuat kita menjadi lebih besar dan lebih kuat. Cinta itu seperti perang, gampang dimulai dan susah buat diakhiri. Kadang cinta juga membutuhkan keberuntungan. Kita harus mencarinya ke semua tempat. Mungkin kalau misalkan gue sama lo temenan lama-lama, ada di deket lo lama-lama, pendapat gue sama lo pun juga bisa sependapat. Gue gak keberatan kok kalau gue harus terus deket sama lo. Sorry guys, buat gue, lu cuma teman gue aja. Safa. Jun, Safa sama Bagas mana? Safa, kamu kenapa pergi? Kamu gak marah kan? Aku juga pengen temenan sama kamu. Dan aku gak mau jauh dari kamu. Iya, guys. Gue ngerti kok. Iya, tapi kamu gak marah kan? Enggak. Gue cuma baru ingat kalau gue harus balik ke kantor secepatnya karena masih ada kerjaan yang harus gue selesain. Udah dulu ya. Gue udah bikin semuanya berantakan, Kak. Maafin gue, guys.
gue gak akan bisa mencintai orang lain selain Arjuna. Mungkin akan aneh untuk orang lain, tapi gue udah mencintai Arjuna sebelum gue tahu apa itu cinta. Arjuna, dimanapun kamu berada sekarang, aku berharap kalau kamu itu selalu bahagia. Aku juga berharap kamu juga bisa mikirin tentang aku, seperti aku selalu ingat tentang kamu. Gas, Safa itu bukan perempuan biasa. Dia nggak mau langsung dicium. Dia itu tipe perempuan yang harus tahu dulu kalau dia bakal komitmen sama lo. Lo yang sabar ya. Kak, masalahnya gue nggak main-main sama Safa. Gue jatuh cinta sama dia. Dan gue pengen Safa yang mendampingi gue sampai gue mati. Kamu takut? Apa yang saya katakan itu benar? Ya. Diam kamu!